Di awal film kita diperlihatkan sebuah sekolah SMA bernama Donghan Academy, tempat di mana semua murid cerdas sekolah dan berasal dari keluarga kaya. Hampir semua murid di sekolah itu mengikuti privat yang berkualitas agar mereka dapat menguasai semua materi terutama pelajaran matematika. Sebab pelajaran matematika di sana menjadi salah satu penilaian utama untuk masuk ke perguruan tinggi ternama. Selain berisi anak-anak orang kaya, murid di sekolah tersebut juga diisi beberapa murid yang masuk dengan bantuan finansial dari sekolah. Salah satunya bernama Han Jiwo. Jiwo salah satu murid yang cerdas, akan tetapi dia tidak mahir dalam pelajaran matematika seperti yang lainnya. Dia juga tidak bisa mengikuti privat kelas matematika di luar sebagaimana kebanyakan murid yang lain, sehingga dia pun terpaksa harus belajar sendiri. Suatu hari Jiwo mendapat nilai matematika sangat rendah, yang membuatnya berada di peringkat ke-238 dari 240 siswa Donghan. Hal tersebut membuat Jiwo kemudian dipanggil ke ruang guru oleh wali kelasnya bernama Pak Kim Jin-ho. Pak Kim kemudian berkata jika nilai matematika Jiwo terus-menerus seperti itu, maka dia akan sulit masuk di universitas ternama. Untuk itu, sebelum terlambat dia menyarankan Jiwo untuk membicarakan hal itu bersama ibunya agar dia pindah ke sekolah biasa. Mendengar hal itu, Jiwo lantas kaget dan menjadi bersikap rendah diri. Sebenarnya Jiwo secara tidak langsung mengalami kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya di sana. Dia juga memiliki sifat sederhana, jujur dan setia kawan, walaupun terkadang teman-temannya tidak pernah menghargai niat baik Jiwo sebagai teman. Suatu malam masalah kemudian muncul saat Jiwo diajak teman-temannya untuk keluar membeli makanan dan minuman alkohol sejumlah 4 porsi. Namun sialnya saat Jiwo hendak menyeludup kembali masuk ke asrama, tiba-tiba penjaga sekolah bernama Lee Hak-sung menangkap basah Jiwo. Dan keesokan paginya Jiwo pun diinterogasi oleh Pak Kim. Dia lalu menanyai Jiwo tentang makanan dan minuman alkohol yang dia beli dan siapa saja teman-teman yang bersamanya saat malam itu. Namun Jiwo tidak mau memberitahu yang sebenarnya. Tampak Jiwo begitu setia pada teman-temannya sehingga dia tidak ingin teman-temannya ikut terlibat. Awalnya sejujurnya Pak Kim tidak mempercayai kata Jiwo. Dia bersikeras meminta nama murid lain yang bersekongkol dengannya. Akan tetapi Jiwo juga bersikeras untuk tidak menjawab pertanyaan Pak Kim. Maka Pak Kim pun menyerah dan melimpahkan semua kesalahan dan sanksi kepada Jiwo sendiri. Alhasil Jiwo pun mendapat skorsing selama 1 bulan dan tidak boleh menginap di asrama, namun tetap bisa mengikuti pelajaran di kelas. Setelah itu Jiwo pun memutuskan akan pulang ke rumah ibunya. Dan saat akan keluar halaman sekolah, dia diganggu oleh teman perempuan sekelasnya yang bernama Park Boram. Boram sengaja menggoda Jiwo mengenai kesalahannya yang membuat dia kena hukuman. Dia menggoda sambil mengolok Jiwo dengan berkata Jiwo tidak merokok tapi dia justru membeli alkohol 4 porsi, namun Jiwo tidak mempedulikannya. Setibanya di rumah ibunya, Jiwo sempat membereskan rumah dan istirahat sejenak. Tak lama kemudian dia pun bertemu sang ibu yang baru pulang kerja malam sebagai call center di sebuah bank. Ibu Jiwo tampaknya sering kali mendapat umpatan dari pelanggannya, sehingga dia sering mabuk bersama temannya untuk melepaskan penat sepulang kerja. Sang ibu terlihat sangat senang putranya pulang, dan dia kemudian membuatkan makanan untuk makan malam Jiwo. Dia lalu berkata kalau dia sangat bangga melihat putranya mengenakan seragam SMA Donghan. Sebab Jiwo terlihat sangat keren saat mengenakan seragam sekolah itu. Jiwo yang awalnya ingin mendiskusikan tentang perpindahannya dari sekolah itu, lalu mengurungkan niatnya setelah mendengar betapa sang ibu sangat senang melihatnya bersekolah di SMA Donghan. Untuk itu dia pun lantas pergi dan akan kembali ke sekolahnya. Jiwo tampaknya tidak akan menyerah dan akan tetap berjuang untuk bisa tetap bersekolah di SMA Donghan. Dalam perjalanan menuju sekolah tiba-tiba hujan makin deras, sehingga Jiwo pun berjalan makin cepat dan kemudian berlari. Jiwo berniat akan menginap di asrama. Namun mengingat bahwa dia sedang diskor selama 1 bulan, maka dia pun mengendap-endap di sekitar gedung yang telah lama ditutup. Dan tepat ketika Jiwo di depan gedung itu, Pak Hak-sung sang penjaga sekolah yang sedang patroli di sekitar sekolah lalu mendapati Jiwo sedang bersembunyi di balik tumpukan kayu. Pak Hak-sung pun menyuruh Jiwo untuk segera masuk asrama. Tapi Jiwo berkata kalau dia sekarang sudah tidak bisa lagi masuk asrama gara-gara Pak Hak-sung telah mendapatinya. Jiwo pun akhirnya diajak menginap di ruang jaganya Pak Hak-sung. Sampai di tempat itu Jiwo terus-menerus berbicara dan mengomel. Sampai akhirnya dia diberi peringatan oleh Pak Hak-sung jika terus berbicara maka Jiwo harus pergi dari ruangannya. Setelah mendengar itu maka Jiwo pun mulai diam dan menurut.
Beberapa saat kemudian Jiwo pun tertidur di kursi sambil memegang buku matematika. Jiwo lalu mendengkur dan tak sengaja menyenggol tumpukan barang di sampingnya hingga jatuh. Pak Haksung lalu memeriksa apa yang terjatuh, dia lalu mengambil barang-barang tersebut dan melihat soal matematika Jiwo yang masih kosong. Dan tanpa ragu sedikit pun, Pak Haksung kemudian mengerjakan semua soal matematika itu dengan tenang. Setelah selesai dia kembalikan ke tempat semula. Besok paginya Jiwo dibangunkan dan diusir oleh Pak Haksung dari ruang jaganya. Dengan kesal Jiwo pun masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Dia kemudian kaget melihat kertas matematikanya sudah terisi jawaban. Dan yang lebih mengagetkan lagi, semua jawaban soal di kertas itu selalu benar. Jiwo pun menjadi satu-satunya murid yang mendapatkan semua jawaban soal matematika yang benar. Namun Jiwo tidak ingin mengaku sebab dia memang tidak tahu bagaimana jawaban soal tersebut sudah terisi. Setelah jam pelajaran matematika selesai, Jiwo kemudian mendatangi Pak Haksung. Dia lalu meminta Pak Haksung mengajarinya cara menjawab matematika. Namun Pak Haksung selalu menghindar dan menolak. Jiwo sendiri tidak pantang menyerah. Dia tetap menemui Pak Haksung di setiap ada kesempatan. Baik saat Pak Haksung berjaga dan bersantai maupun saat jaga malam hari. 이거 17번 문제 좀 물어. 좀 뭐하냐 저 강남. Sampai di suatu hari para guru berkumpul di halaman sekolah dan membicarakan murid-murid yang mendapat bantuan. Mereka akan dipindahkan dari sekolah Donghan karena nilai mereka tidak memuaskan. Salah satu murid tersebut adalah Jiwo. Pak Haksung yang sedang membersihkan sampah tak sengaja mendengar hal tersebut dan tetap diam. Hari berikutnya Jiwo kembali mendatangi Pak Haksung sambil membawa satu box minuman. Pak Haksung yang sudah tahu maksud kedatangan Jiwo lalu menyarankan agar Jiwo pindah sekolah saja agar mendapat ranking yang bagus. Namun Jiwo menolaknya. Jiwo lalu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah pindah sekolah sebab itu akan membuat ibunya sedih dan kecewa. Kemudian Pak Haksung pun bertanya apakah ayah Jiwo sendiri tidak merasa kecewa. Mulai dari situlah Jiwo kemudian menceritakan kisahnya dan kisah kepergian ayahnya yang meninggal tertabrak truk oleh supir yang mabuk. Jiwo juga mulai mengungkapkan emosinya karena segala kekurangan yang dia miliki, termasuk kenyataan bahwa dia tidak dapat mengikuti privat di akademi seperti murid-murid lain. Mendengar cerita Jiwo tersebut, Pak Haksung mengatakan agar Jiwo jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Ia memintanya agar bisa realistis dalam menjalani hidup. Jiwo pun akhirnya pergi dan menyerah, namun sebelumnya Pak Haksung memberinya catatan mengenai sebuah tempat agar Jiwo datangi besok malamnya. Selain itu Pak Haksung juga meminta Jiwo untuk mengganti minuman yang dia bawa menjadi susu stroberi. Sin beralih ke sebuah tempat penjualan barang bekas. Di sana penjaga sekolah tampak membeli beberapa perkakas seperti lampu meja, saklar, dan lain-lain. Milik toko barang bekas tersebut ternyata adalah seorang agen intelijen bernama Park Hae-jon. Mereka berdua ini telah lama kenal, bahkan mereka saling membantu satu sama lain. Pak Haksung ternyata akan menggunakan perkakas dan lampu yang telah dibeli untuk menerangi ruangan sains yang telah lama tidak dipakai. Di ruangan itu Pak Haksung berniat menjadikannya sebagai tempat untuk mengajari Jiwo pelajaran matematika. Ketika malam hari tiba, Jiwo datang sendiri mengendap-endap ke tempat itu yang sangat gelap dan kusam. Awalnya Jiwo merasa was-was ketika memasuki ruangan itu, hingga akhirnya dia dapat menemukan ruangan sesuai catatan dan bertemu dengan Pak Haksung. Sebelum memulai pelajaran, Jiwo terlebih dulu diberitahu 3 aturan yang harus Jiwo patuhi selama belajar matematika bersama Pak Haksung. Pertama, Jiwo dilarang memberitahu siapapun mengenai apapun yang terjadi di ruangan tersebut. Yang kedua, Jiwo tidak boleh bertanya tentang apapun kecuali tentang matematika. Dan yang ketiga, Pak Haksung hanya akan mengajari Jiwo tentang matematika saja, namun dia tidak akan memperdulikan nilai maupun peringkat Jiwo nantinya. Jiwo pun menyetujui dan mematuhi 3 peraturan tersebut dan Pak Haksung pun memulai mengajari Jiwo. Pelajaran matematika itu dimulai dari sebuah persoalan yang sederhana, yaitu menentukan luas sebuah segitiga. Jiwo dan Pak Haksung pun memperdebatkan jawaban soal tersebut cukup lama, sehingga penjaga sekolah mengatakan pada Jiwo bahwa menemukan jawaban yang benar itu memang sangat penting. Akan tetapi hal yang lebih penting lagi adalah untuk mengetahui akar dari sebuah masalahnya, dan itu semua merupakan proses dalam menemukan solusi. Sejak saat itulah Jiwo pun mulai fokus belajar matematika bersama Pak Haksung, penjaga sekolah tersebut. Sampai akhirnya Pak Haksung memuji Jiwo dengan mengatakan epsilon yang artinya adalah spesifik dan signifikan. Tak sadar kata tersebut keluar dari mulutnya, membuat Pak Haksung kemudian mengingat kenangan masa kecilnya dahulu sebelum menjadi seorang penjaga sekolah.
Pak Haksung ternyata adalah seorang matematikawan jenius sejak kecil hingga dewasanya. Dia menyukai matematika hingga mengikuti dan memenangkan olimpiade tingkat internasional bersama murid lain dari Korea Selatan. Bahkan Pak Haksung kecil bersama satu murid dari Korea Selatan tersebut mendapatkan kenang-kenangan sebuah ballpoint istimewa dari ilmuwan terkemuka saat itu. Hingga di akhir sesi pembelajaran tampak Pak Haksung masih menyimpan ballpoint tersebut. Jiwo lalu mengikuti Pak Haksung. Dia berkata bahwa dia ingin menginap di rumah Pak Haksung sebab sudah malam. Selain itu juga tidak ada lagi bus yang beroperasi pada jam itu. Pak Haksung pun mengizinkan Jiwo menginap di kamar bersamanya. Ketika Jiwo melihat sebuah radio jadul milik Pak Haksung, keingintahuan Jiwo pun muncul dan dia lantas mulai memutar musik. Maka terdengarlah musik dari Johann Sebastian Bach dan tampaknya Jiwo sedikit mengerti akan musik klasik yang sering didengar oleh Pak Haksung. Berkat kesukaan musik yang sama, mereka pun mulai banyak mengobrol tentang musik klasik. Jiwo lalu mencoba memutar musik klasik dari ponselnya dan meletakkannya di gelas, agar suara yang keluar dari speaker ponselnya terdengar lebih keras. Kelihatannya Pak Haksung terkagum-kagum akan musik yang dihasilkan dari ponsel Jiwo, yang lebih jernih dan jelas daripada mendengarnya dari radio. Pak Haksung pun lalu menyuruh Jiwo untuk menggunakan selimut dan bantal yang tersisa, serta mengizinkan Jiwo juga untuk tidur di kasur bersamanya. Di saat itu Jiwo pun merasa sudah sedikit lebih dekat dengan Pak Haksung sang penjaga sekolah. Dia lalu mencoba bertanya mengapa Pak Haksung dideportasi dari Korea Utara dan pindah ke Korea Selatan. Namun Pak Haksung mengingatkan Jiwo lagi bahwa tidak boleh ada pertanyaan selain matematika. Keesokannya Jiwo mengikuti pelajaran di kelas seperti biasanya. Di situ Pak Kim lalu mengatakan bahwa Olimpiade Pitagoras yang selama ini diadakan merupakan sebuah tolak ukur bagi murid-murid agar dapat mengikuti pendaftaran masuk universitas terbaik impian. Akan tetapi pada tahun ini Olimpiade Pitagoras tersebut akan dijadikan sebagai ujian kelulusan. Mendengar kabar itu, semua murid pun mengeluh karena mengingat soal Olimpiade Matematika tersebut sangatlah sulit. Jiwo sendiri tidak pantang menyerah, dia pun semakin rajin membeli susu stroberi untuk diberikan kepada Pak Haksung. Tampaknya Boram selalu memperhatikan tingkah laku Jiwo dan menjadi penasaran mengapa dia sering membeli susu stroberi. Sebulan telah berlalu dan Jiwo semakin giat belajar matematika di ruang sains bersama Pak Haksung. Soal demi soal matematika telah dikerjakan Jiwo setiap malamnya, sehingga ketika siang hari di kelas dia sampai tertidur saat jam istirahat. 말똥망? 한 달 만에 아주 노숙자가 다 됐구만. Hari penjemputan murid-murid oleh semua orang tuanya pun tiba. Mereka semuanya kebanyakan dijemput dengan mobil karena keluarga orang kaya. Berbeda dengan Jiwo, tidak ada yang menjemput karena ibunya sedang sibuk bekerja. Namun Jiwo tidak merasa sedih meskipun teman dekatnya yang sama-sama mendapat bantuan telah berpindah sekolah. Sejak hari itu juga Jiwo pun mulai yakin pada diri sendiri untuk tetap tinggal di SMA Donghan. Boram lalu mendekati Jiwo dan mencoba untuk menjadi teman Jiwo, namun Jiwo tidak pernah menanggapinya. Boram adalah anak orang kaya yang berada secara finansial. Dia juga hidup hanya bersama ibunya, namun ibu Boram sangatlah ketat dan suka mengatur hidup Boram hingga dia merasa jenuh dan kesal. Boram dengan terpaksa harus mengikuti semua rencana ibunya hingga harus mengikuti privat mahal yang dimana mentornya adalah guru sekolahnya sendiri. Boram menolak perintah tersebut karena dianggapnya sebagai hal yang ilegal, namun ibunya tetap saja memaksa Boram. Jiwo kemudian menemui Pak Haksung dan bercerita tentang temannya yang memutuskan pindah sekolah. Jiwo pun kini mulai berpikir yang sama, yaitu untuk pindah sekolah sesuai saran dari Pak Kim. Namun Pak Haksung mengatakan bahwa seorang ilmuwan matematika tidak boleh menelan mentah-mentah kata-kata dari orang lain. Dia harus bisa membuktikannya, tidak harus pandai atau tekun, tapi harus berani untuk mencoba lagi setiap kali dia gagal. Pak Haksung lalu mengeluarkan kertas hasil pekerjaan Jiwo yang telah dikoreksi jawabannya oleh Pak Haksung. Meskipun banyak jawaban yang salah, namun Pak Haksung memuji Jiwo sebab telah melakukan dengan cara yang benar. Pak Haksung pun lalu menyemangati Jiwo agar terus berani dan jangan menyerah. Pada hari berikutnya, saat belajar bersama, Boram lalu memberikan susu stroberi kepada Jiwo sebagai permintaan maaf karena telah mengganggunya. Dan Jiwo malah pergi membawa buku-bukunya dan susu stroberi tersebut. Dan di saat itulah Boram diam-diam mengikuti Jiwo ke ruang sains yang lama. Hingga akhirnya Jiwo ketahuan sedang belajar matematika bersama Pak Haksung di sana. Pak Haksung pun tidak memarahi Boram asalkan dia tidak mengatakan rahasia itu kepada siapapun. Maka Boram pun berjanji untuk tetap tutup mulut hari demi hari dan menjaga rahasia yang dilakukan Pak Haksung di ruang sains tersebut.
Mereka bertiga selanjutnya sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan Pak Haksung mengajak Boram bermain piano bersama dengan not lagu yang dibuat oleh Pak Haksung sendiri. Keesokannya di dalam kelas matematika bersama Pak Kim, Jiwo tidak setuju dengan jawaban soal yang dijelaskan Pak Kim di papan tulis. Pak Kim pun lantas menyuruh Jiwo untuk maju dan menjelaskan jawabannya. Jiwo pun berhasil memberikan jawabannya yang benar, akan tetapi Pak Kim tidak terima jawabannya dibantah oleh Jiwo. Bahkan Pak Kim sampai marah dan menghukum Jiwo agar keluar dari kelas. Di tempat lain, Pak Haksung sedang bermain permainan Go bersama agen Park Hae-jon. Di kesempatan itu, Park Hae-jon membujuk Pak Haksung agar dia pergi dari Korea Selatan dan kembali ke negara asalnya, Korea Utara. Dia juga membujuk Pak Haksung untuk menghadiri sebuah konferensi, namun Pak Haksung menolaknya. Dan sebelum pergi, agen Park Hae-jon memberikan sebuah ponsel sebagai hadiah kepada Pak Haksung. Dengan ponsel itu, Pak Haksung kini bisa mengambil gambar dan memutar musik, bahkan bisa mencari jurnal matematika melalui internet di ponselnya. Jiwo yang mengetahui bahwa Pak Haksung senang membaca jurnal matematika di internet pun merasa kasihan. Maka Jiwo meminta bantuan temannya untuk meminjaminya kunci ruang percetakan, agar dia bisa mencetak jurnal matematika untuk Pak Haksung. Hari berikutnya, Jiwo dan Boram kemudian memberikan jurnal yang telah dia cetak tersebut kepada Pak Haksung. Pak Haksung pun tampak senang dan berterima kasih kepada Jiwo, meskipun dengan ekspresi wajah yang datar. Waktu ujian pun telah tiba. Pada saat ujian matematika dilaksanakan, Jiwo merasa percaya diri dapat menjawab banyak soal matematika tersebut. Tapi berbeda dengan Boram yang merasa kecewa melihat soal matematika tersebut. Dia lantas bergegas keluar kelas di tengah ujian sedang berlangsung tanpa berkata apapun. Boram pun hilang kabar selama beberapa saat, padahal ia berjanji akan pergi menonton pertunjukan musik klasik bersama Jiwo dan Pak Haksung. Boram juga tidak bisa dihubungi selama beberapa hari, sehingga Jiwo pun berpikir kalau Boram kecewa karena tidak bisa mengerjakan soal ujian matematika. Akan tetapi ternyata masalahnya bukan itu. Boram kemudian diam-diam mengunggah sebuah pengakuan bahwa dia sedang mengikuti program privat di sebuah akademi, di mana mentornya adalah seorang guru SMA Donghan sendiri. Boram mengungkap bahwa guru tersebut telah membocorkan soal-soal ujian kepada murid privat di akademinya. Hal tersebut tentunya menimbulkan keributan di sekolah Donghan. Sementara di tempat lain, Jiwo dan Pak Haksung sedang berjalan-jalan di mall. Mereka lalu berhenti untuk membeli buku dan tepat setelah membayar di kasir, ada seseorang yang mengenali Pak Haksung sebagai profesor di kampusnya. Orang itu mengaku bernama Park Pil-ji, dia bahkan mengira Jiwo adalah putra Pak Haksung yang bernama Taeyeon. Sepulang dari mall, Pak Haksung pun dalam kesendirian di rumahnya, dia kemudian mengingat masa lalu yang indah bersama putranya. Taeyeon putranya dahulu sering dirundung dan sering berkelahi di sekolah dengan murid-murid lain dari Korea Selatan. Dia juga tidak sanggup lagi dan terus-menerus meminta ayahnya kembali ke Korea Utara. Kan tetapi Pak Haksung tidak mau menuruti permintaan anaknya karena dia sedang berada di puncak karirnya pada masa itu. Sikap Pak Haksung yang demikian kemudian membuat Taeyeon marah, hingga dia nekat pergi berenang menyeberangi sungai Tadong untuk kembali ke Korea Utara. Dan di tengah-tengah pelariannya, Taeyeon yang tidak mematuhi peringatan agar dia kembali, kemudian ditembaki oleh tentara Korea Utara karena dikira sebagai penyusup. Taeyeon pun akhirnya meninggal saat itu juga, dan hal itu pun membuat Pak Haksung terpukul dan hidup dalam keterpurukan. Pak Haksung kemudian berhenti mengajar matematika, bahkan berhenti dari segala hal berbau matematika karena ia berpikir semua hal tentang matematika adalah penyebab kematian putranya. Keesokan harinya ketika Jiwo sedang mengantri makanan, dia lalu mendengar berita yang menyebutkan nama Pak Haksung, yang mampu membuktikan hipotesis Riemann 40 tahun yang lalu. Hal itu pun membuat Jiwo segera berlari untuk mencari Pak Haksung, namun Pak Haksung justru marah mendengar apa yang dikatakan Jiwo. Dia pun lalu meminta Jiwo untuk tidak mengatakan apapun tentang hipotesis Riemann itu. Jiwo yang tidak paham apa-apa hanya bisa mengiyakan perintah Pak Haksung tersebut. Sin kemudian berpindah ke usaha Akademi Matematika Pak Kim yang mulai redup akibat rumor negatif yang beredar. Dia bahkan terancam akan dikeluarkan dari sekolah Donghan jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun saat ditemukan jejak video CCTV Jiwo yang keluar dari ruang percetakan, Pak Kim pun menggunakan kesempatan itu untuk mengkambing hitamkan Jiwo atas masalah yang dia perbuat. Jiwo disalahkan atas tuduhan membocorkan soal ujian matematika, padahal Jiwo sama sekali tidak mengetahui apapun tentang kebocoran soal itu. Terlebih melihat nilai ujian matematika Jiwo meningkat pesat, maka Pak Kim pun semakin memanfaatkan hal tersebut untuk menjebak Jiwo. Jiwo sendiri tidak mampu membela diri, sampai dia diberi surat untuk pindah ke sekolah lain oleh Pak Kim demi menjaga nama baiknya.
Jiwo pun menjadi bingung dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi. Dia lalu mendatangi rumah Pak Haksung berniat hendak meminta bantuan kepadanya. Akan tetapi, baru saja dia sampai di depan pintu, Jiwo mendengar bahwa Pak Haksung dan agen Park Hae-jeon sedang bertengkar di dalam. Jiwo tidak sengaja mendengar semuanya pada saat itu, maka dia pun mengurungkan niat untuk meminta bantuan kepada Pak Haksung. Di sisi lain, Boram lalu mencoba menghubungi Pak Haksung. Dia menjelaskan bahwa Jiwo akan pindah sekolah karena dituduh membocorkan soal ujian matematika. Padahal dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Boram pun meminta bantuan Pak Haksung agar menjadi saksi atas ketidakbersalahan Jiwo. Di sisi lain, ternyata agen Park Hae-jeon telah menanamkan sebuah chip pelacak di dalam ponsel yang diberikan kepada Pak Haksung, sehingga dia bisa melacak keberadaan Pak Haksung dan menjemputnya. Dan singkat cerita, alih-alih datang ke konferensi pers matematika, Pak Haksung bersama agen Park Hae-jeon justru pergi menuju ke SMA Donghan, yang sedang mengadakan konferensi tentang matematika juga. Di aula SMA Donghan, ternyata ketua profesor matematika Postech bernama Profesor Jungnam sedang memberikan sambutan. Tak lama kemudian maka datanglah Pak Haksung di tengah-tengah mereka. Pak Kim pun mencoba mencegah kedatangan Pak Haksung. 지금 교수님 말씀 중이시니까 나가서. Namun Pak Haksung lantas langsung mengeluarkan pulpen penghargaan yang sama seperti dimiliki oleh Profesor Jungnam. Seketika itu Profesor Jungnam pun kaget dan bergegas turun dari panggung, kemudian menjabat tangan Pak Haksung dengan bahagia. Profesor Jungnam dengan bangga lalu memperkenalkan kepada semua murid SMA Donghan bahwa orang yang berjabat tangan dengannya adalah seorang doktor. Pak Haksung adalah ahli matematika pertama yang dapat membuktikan teori Riemann. Pak Haksung pun kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengungkap kebenaran mengenai masalah yang dialami Jiwo. Tapi Pak Kim terlihat menyala dan membentak Pak Haksung di atas mimbar. Di situ Pak Kim marah dan memperlihatkan sisi lain dirinya yang sebenarnya, memperlihatkan bahwa sebenarnya dirinya lah yang bersalah. 당신 그 말 책임질 수 있어요? 선생 하나 봐요. 그죠? 그죠? 나는 이런 개소리 듣기 니들 맘대로 해. Dalam kesempatan tersebut, Pak Haksung lalu mengucapkan terima kasih kepada Jiwo karena telah membuka mata hatinya dan menyadarkannya akan realita hidup yang seharusnya ia jalani. Setelah itu, Pak Haksung kemudian pergi bersama agen Park Hae-jeon. Di dalam mobil, agen Park Hae-jeon lalu membuang ponsel yang dia berikan sebelumnya kepada Pak Haksung. Selain itu, untuk menebus kesalahannya kepada Pak Haksung, agen Park Hae-jeon juga memberikan hadiah berupa paspor untuk Pak Haksung, agar dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan. Agen Park Hae-jeon telah memutuskan kalau dia kini hanya akan fokus mengelola toko barang bekas miliknya. Beberapa tahun kemudian Pak Haksung kembali menjadi dikenal sebagai doktor. Dia juga mendirikan sebuah gedung penelitian matematika pribadi yang tidak bisa sembarang dikunjungi oleh pelajar atau mahasiswa. Dan di bagian akhir cerita, berkat hubungan baik antara Jiwo dan Dr. Haksung, maka Jiwo pun yang sekarang telah berkuliah bisa berkunjung ke tempat tersebut bersama dengan teman kuliahnya dengan mudah. Jiwo pun bisa menjalani kehidupan sesuai impiannya, masuk ke universitas ternama impiannya bersama teman-temannya. Begitu pula dengan Dr. Haksung, kini dia juga menjalani hidupnya dengan tenang dan mengikuti kata hatinya untuk tetap menekuni dunia matematika.